Oke, selamat pagi nasabah Indukses tercinta semuanya ya. Kembali saya mau menyampaikan perkembangan analisa fundamental dan teknikal untuk gold ya secara weekly minggu ini. Kalau kita lihat secara analisa sesuai ekspektasi ya minggu sebelumnya, yaitu gold masih mengikuti penurunan secara teknikal untuk weekly ya. Dan secara fundamental ini agak sedikit tertahan karena memang minggu kemarin tidak ada banyak data yang jadi konsen. Faktor fundamentalnya hanya ada tertuju pada data inflasi akhir pekan. Nah, di mana ini akan sangat mempengaruhi meeting FOMC minggu ini, ya, tanggal 14-15. Nah, di mana ini akan sangat menentukan pergerakan emas minggu ini. Nah, makanya minggu kemarin pergerakan emas tertahan di kisaran yang nggak begitu lebar ya, nggak begitu kuat karena para pelaku pasar juga waspada terhadap meeting hasil FOMC meeting minggu ini tentunya. Nah, jika data inflasi ini perkiraannya kuat, tentunya ini akan mendukung kebijakan pengetatan The Fed yang bisa lebih cepat dari ekspektasi, diikuti dengan kenaikan suku bunga tentunya dengan kenaikan kisaran 0,25% menjadi kisaran 0,25% atau sampai 0,50% dibanding dengan level saat ini yang masih di bawah 0,25% tentunya untuk Fed Bank Rate. Nah, faktor fundamental lain untuk minggu kemarin adalah perkembangan virus Omicron. Meskipun varian baru Omicron ini sudah dipastikan tidak berdampak yang cukup kuat terhadap pemulihan ekonomi, tapi ada sedikit membantu mensupport penurunan emas. Makanya kemarin penurunannya juga agak sedikit tertahan untuk pergerakan emasnya. Nah, untuk minggu ini ada beberapa data yang menjadi konsen, yaitu di hari Selasa ada data indeks harga produsen. Tentunya ini setelah di periode sebelumnya juga ada peningkatan. Nah, jika ini juga ada kenaikan, diikuti hari Rabu ini juga ada data retail sales yang tentunya ini juga merupakan salah satu komponen utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini akan mempengaruhi kebijakan FOMC meeting di hari Rabu malam tentunya, atau Kamis dini hari. Nah, selain dari perkembangan kenaikan suku bunga selanjutnya, nah ini tentunya akan sedikit mengupdate ekspektasi perkembangan suku bunga tentunya, selain dari pengetatan untuk penurunan pembelian obligasi. Nah, data lainnya yang perlu kita kaji adalah perkembangan pengangguran. Nah, klaim pengangguran untuk minggu kemarin juga kembali ke level terendah selama 52 tahun sejak 1969. Nah, ini tentunya juga ada pertimbangan lain bahwa kondisi tenaga kerja pada level yang lebih ketat lagi. Nah, ini juga akan menjadi sisi positif buat perkembangan gold tentunya, atau lebih kuat mengarah ke sisi mata uang dolar, sehingga gold bisa melanjutkan penurunan untuk teknikalnya. Nah, di sisi lain juga bank sentral lain juga ada mengadakan untuk keputusan suku bunga ya, seperti BOE, Bank of England, juga ECB, Bank Sentral Eropa, kemudian juga BOJ, Bank of Japan. Nah, itu untuk beberapa faktor fundamental yang menjadi pemicu pergerakan gold minggu ini. Tentunya kalau memang ini data sesuai ekspektasi semuanya atau lebih kuat, tentunya ini bisa sangat memperkuat kebijakan The Fed untuk mempercepat penurunan pembelian obligasi dan diikuti kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari prediksi sebelumnya tentunya. Oke, kita tunggu perkembangan data minggu ini dan kita lihat sisi teknikalnya nanti. Oke, thank you. Oke, nasabah Indukses tercinta semuanya ya, kembali saya menyampaikan analisa teknikal untuk pergerakan gold mingguannya ya. Minggu kemarin juga minggu ini. Kalau kita lihat pergerakan minggu kemarin agak tertahan ya, cukup sempit karena memang pelaku pasar lebih menunggu momen yang ditunggu-tunggu, yaitu ada minggu ini ada FOMC meeting hari
Rabu ya atau Kamis dini hari keputusannya. Nah, kalau kita lihat minggu kemarin pergerakan gold masih sesuai ekspektasi saya tertahan di bawah moving average 100 harian di kisaran 1790 ya. Jadi seperti kemarin saya bilang, kalau memang gold tidak mampu bertahan atau menembus level psikologis 1800, sentimennya akan mengarah negatif. Hanya faktor fundamental yang lain yang masih mendukung, ada kekhawatiran virus Omicron ya yang baru. Nah, ini untuk support minggu kemarin ada di kisaran 1760 ya yang paling dekat setelah coba ditembus di minggu sebelumnya. Nah, ini Fibonacci 50%-nya di 1763. Nah, cuma kalau memang sentimen indeks harga konsumen yang akan dirilis nanti positif buat perkembangan kebijakan The Fed, tentunya ini bisa memperkuat dolar selanjutnya, tentunya ini bisa menjadikan tekanan lebih lanjut buat gold itu sendiri. Nah, Fibonacci kembali saya review, ini kita ambil dari level terendah bulan Maret 2020 yang ada di 1451.13 dan tertingginya di bulan Agustus 2020 yang ada di 2075.23 untuk weekly-nya. Nah, kalau memang gold mampu tembus di bawah Fibonacci 50% yang ada di kisaran 1760-an, tentunya ini target support kuat selanjutnya untuk minggu ini ada di kisaran lower Bollinger, yaitu di kisaran 1727. Hanya kalau memang ini range-nya lebih kuat lagi karena minggu ini ada FOMC meeting, tentunya ini bisa berpengaruh kuat terhadap pergerakan sisi dolar, tentunya juga akan berdampak negatif buat gold. Ini akan ada perkiraan yang support yang cukup kuat selanjutnya di Fibonacci yang ada di kisaran 61.8%, di kisaran 1688.80 yang sempat ditembus di awal Agustus 2021 kemarin, dan di bulan Maret sampai sempat dicoba ditembus 3 kali. Nah, dan kalaupun dari sisi FOMC meeting nanti berdampak negatif terhadap dolar, kemungkinan kalau untuk technical, jika kembali kalau gold mampu menembus resisten atau indikator moving average harian 100 harian yang ada di kisaran 1790 atau mampu menembus level psikologis 1800, tentunya resisten yang terdekat selanjutnya ada di kisaran moving average 5 harian yang ada di kisaran 1810, dan selanjutnya ada di Fibonacci 38.2% di 1836.40, dan target rebound yang cukup kuat ada di 1850. Ini ada di level up Bollinger tentunya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan daily-nya pun ini sentimennya masih negatif. Dari 3 minggu terakhir pergerakan gold masih tertahan stabil di bawah moving average 100 harian, dan indikator stokastik untuk daily-nya juga kembali berpotongan mengarah ke bawah setelah mencoba menembus level middle di kisaran level 50-an. Ini kembali berpotongan mengarah ke bawah. Tentunya ini untuk sesi technical bisa menjadikan konfirmasi kelanjutan untuk tren penurunan emas untuk minggu ini tentunya. Kalau kita review pergerakan dolar pun ini masih stabil di kisaran 96 ya. Ini kisaran level tertinggi selama 6 bulan terakhir. Ini juga menjadi sentimen tersendiri, tekanan negatif buat gold sendiri tentunya. Kalau memang kebijakan The Fed minggu ini akan mendukung terhadap pengetatan lebih cepat dan kenaikan suku bunga lebih cepat, ini tentunya akan memperkuat dolar dan menjadi tekanan lebih lanjut buat gold itu sendiri tentunya. Oke, demikian analisa technical fundamental dan analisa technical yang saya sampaikan ya untuk nasabah Indonesia tercinta semuanya, sehingga ini bisa menjadikan acuan untuk maksimalkan profit nasabah semuanya, mengambil setiap momen pada pergerakan gold yang ada tentunya untuk minggu ini. Oke, mudah-mudahan analisa saya bermanfaat buat nasabah tercinta semuanya. Oke, thank you. Salam profit.